Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Kusnul Hatimatur Lailiyah dengan NIM 177 sebagai moderator. Lalu anggota kami yang lain, Dinda Puspasari, Laila Wardiah, Nurul Ma'rifah, Doni Bahtiar, Gestin Galma Ayu, Ahmad Fauzi, Selviana Putri Andini, Anggita Puspita P, Putri Nilasari, dan Dila Farhati. Adalah profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada 5 Desember 1933 oleh Zip Fabricant Enfield Lever dengan akte nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akte ini disetujui oleh Gubernur Jenderal Van Nederlands Indië dengan surat nomor 14 pada tanggal 16 Desember 1933. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, yaitu es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930. Perusahaan ini mempekerjakan 206.000 pekerja, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, and Clear. Visi, misi, dan tujuan PT Unilever. Visi Unilever adalah to become the first choice of customer and community. Misi Unilever adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penyusunan CMB, di mana strategi penyusunan ialah pendekatan secara umum yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan tertentu. Untuk PT Unilever sendiri ada dua strategi, yaitu sasaran jangka panjang dan strategi fungsional, di mana pembuatan sasaran jangka panjang ini mengacu kepada strategi induk yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran jangka panjang Unilever adalah memiliki standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama dengan semua orang, masyarakat dapat tersentuh dan produk yang diciptakan dapat berdampak di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk strategi fungsionalnya ialah sasaran jangka pendek mengacu pada strategi fungsional yang sifatnya operasional. Strategi fungsional yang sifatnya lebih operasional ini mengarah kepada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan makna strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Strategi fungsional ini menjadi penuntun dalam melakukan berbagai aktivitas agar konsisten bukan hanya dengan strategi utamanya saja, melainkan juga dengan strategi di bidang fungsional lainnya. Dalam bisnis perusahaan harus mempunyai bidang-bidang fungsional yang utama agar dapat bersaing dengan pesaing bisnisnya. Langkah yang diambil oleh PT Unilever dalam menghadapi persaingan, yaitu yang pertama, dalam menghadapi para pendatang baru, Unilever terus memperbarui dan memperkenalkan produk-produk baru dengan tetap mempertahankan kemasan, bahan baku, dan kualitas yang baik. Dan yang kedua, secara proaktif mendengarkan kebutuhan konsumen, menanggapi dengan serius setiap persoalan pelanggan, pembeli, dan masyarakat, dan selalu aktif mencari masukan, usulan, dan komentar para stakeholder, terutama dari masyarakat, agar dapat menciptakan kontribusi perusahaan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dan yang ketiga, kepemimpinan biaya rendah, yaitu dengan menjaga harga rendah serta pendistribusian yang merata. Analisa SWOT. Di sini, kondisi internalnya, yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama adalah pemimpin pasar consumer goods di Indonesia memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi, terampil, dan termotivasi dari segenap jajaran. Lalu, perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Lalu yang selanjutnya adalah promosi yang cukup efektif, dan yang terakhir adalah
adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori seperti face care, savory, dan ice cream. Lalu analisa SWOT yang selanjutnya adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier yang rendah. Lalu, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah memiliki jumlah karyawan yang banyak sehingga menyebabkan beban gaji yang besar. Lalu, analisa SWOT yang ketiga dalam kondisi eksternal di sini opportunity atau peluang. Yang pertama adalah tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Yang kedua, pertumbuhan pasar yang baik. Yang ketiga adalah dukungan teknologi. Dan yang terakhir adalah tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods sebesar 83%. Lalu, analisa SWOT yang terakhir, yaitu ancaman atau threats. Yang pertama adalah tingkat persaingan. Yang kedua, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional ke nasional menjadi produk-produk besar, menjadi produk-produk luar negeri. Dan yang terakhir adalah rendahnya tingkat infrastruktur yang memadai. Selanjutnya yaitu data historikal. Rincian penjualan serta laba pada tahun 2016 dan 2017. Penjualan neto pada tahun 2016 40 miliar 53 juta 732 ribu. Sedangkan untuk tahun 2017 yaitu 41 miliar 204 juta 510 ribu rupiah. Beban penjualan pokok 19 miliar 594 juta 636 ribu rupiah. 2017 19 juta 984 juta 776 ribu rupiah. Laba bruto yaitu 20 juta 459 juta 20 miliar 459 juta 96 ribu rupiah. Untuk 2017 yaitu 21 miliar 219 juta 734 ribu rupiah. Beban umum dan administrasi yaitu 3 miliar 960 juta 830 ribu rupiah. 2017 3 miliar 875 juta 37 ribu rupiah. Penghasilan operasi lain yaitu 2016 951, 2017 9.212, laba usaha 8 miliar 707 661 ribu rupiah. 2017 yaitu 9 miliar 495 juta 764 ribu rupiah. Penghasilan keuangan 7.488. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data historikal rincian penjualan serta laba pada tahun 2019. Yang pertama yaitu penjualan neto yang sejumlah Rp40.922.563 rupiah. Selanjutnya beban penjualan pokok Rp20.799.870 rupiah. Laba bruto Rp22.028.693 rupiah. Beban penjualan dan distribusi Rp8.049.388 rupiah. Beban umum dan administrasi Rp3.861.481 rupiah. Penghasilan operasi lain Rp3.082 rupiah. Beban operasi lain. Laba usaha Rp10.120.906 rupiah. Penghasilan keuangan Rp111.096 rupiah. Beban keuangan Rp230.230 rupiah. Pajak finansial atas penghasilan bunga Rp2.508.935 rupiah. Bagian atas rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama. Laba sebelum beban pajak penghasilan yaitu Rp9.101.772 rupiah. Yang selanjutnya rincian penjualan serta laba pada tahun 2020. Penjualan neto Rp40.972.474 rupiah. Beban penjualan pokok Rp20.515.484 rupiah. Laba bruto Rp22.456.990 rupiah. Beban penjualan dan distribusi Rp8.628.674 rupiah.
Beban umum dan administrasi Rp4.357.209. Penghasilan operasi lain Rp20.122. Beban operasi lain. Laba usaha Rp9.451.12. Penghasilan keuangan Rp4.647. Beban keuangan Rp248.790. Pajak finansial atas penghasilan bunga bagian Rp2.043.333. Atas rugi neto entitas asosiasi atas Ventura bersama. Laba sebelum beban pajak penghasilan Rp9.806.869. Selanjutnya, rekapitulasi data penjualan PT Unilever tahun 2016 sampai 2020. Tahun penjualan neto 2016 40.053.073, 2017 41.204.510, 2018 41.802.073, 2019 42.922.563, 2020 42.972.474. Tahun laba pendapatan 2016 8.571.885, 2017 9.371.661, 2018 12.185.764, 2019 9.101.172, 2020 9.206.869. Rekapitulasi data biaya operasional tahun 2016 sampai 2020 terdiri biaya produksi dan non-produksi. 2016 149.932.103, 2017 2018 101.275.725, 2019 83.783.715, 2020 91.573.601. Biaya non-produksi 2016 78.757.103, 2017 52.249.880, 2018 54.515.239, 2019 60.730.082, 2020 52.496.356. Analisa dan alat analisis. Analisa perencanaan pendapatan dan penjualan. Tahun 2015 36.484.030.000, 2016 40.053.732.000, 2017 41.204.510.000, 2018 41.802.073.000, 2019 42.922.563.000, 2020 42.972.474.000. Penyusunan rencana biaya perusahaan atau biaya produksi. Data historis tahun 2015 penjualan Y 36.484.030.000 X0, X2, 0, XY, 0. 2016 40.053.732.000 X1, X2, 1, XY 40.053.732.000. 2017 41.204.510.000 X2, X2 4, XY 82.409.20.000. 2018 41.802.073.000 X3, X2 9, XY 125.406.219.000. 2019 42.922.563.000 X4, X2 16, XY 171.690.252.000. 2020 penjualan Y 42.972.474.000 X 5, X2 25, XY 214.862.370.000. Total penjualan Y 245.439.382.000.
Metode analisis data time series moment. Metode analisis data time series moment dalam ramalan banyak metode yang dapat digunakan. Salah satu diantaranya adalah metode tren. Metode peramalan tren moment merupakan suatu metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren atau data yang mengalami kenaikan dan penurunan berdasarkan data histori dan satu variabel menggunakan data deret waktu. Saya akan membacakan hasil metode tren. Pada tahun 2021, hasilnya yaitu 55.484.175.447 rupiah. Pada tahun 2002, yaitu hasilnya 59.649.207.384 rupiah. Pada tahun 2023, hasilnya yaitu 63.814.293.321 rupiah. Pada tahun 2024, hasilnya 67.991.271.253 rupiah. Pada tahun 2025, hasilnya 72.144.303.195 rupiah. Penyusunan rencana biaya perusahaan dalam kurung biaya produksi. Tahun 2016, biaya produksi dalam kurung Y 149.932.349 rupiah. X1, X21, XY 149.932.349. 2017, biaya produksi 1.113.271.349 rupiah. X2, X24, XY 2.226.543.400 rupiah. 2018, biaya produksi 297.316.368 rupiah. X3, X29, XY 891.949.104 rupiah. 2019, 65.694.789 rupiah. X4, X216, XY 262.779.156 rupiah. 2020, 75.305.151 rupiah. X5, X225, XY 376.525.756 rupiah. Total biaya produksi 1.701.520.360 rupiah. X15, X255, XY 3.907.725.760 rupiah. B sama dengan N dikali jumlah Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y per N dikali jumlah X2 dikurangi dalam kurung jumlah X2 sama dengan 5 dikali 1.171.520.360 rupiah dikurangi 15 dikali 1.701.520.360 rupiah per 5 kali 55 dikurangi dalam kurung 15 2 sama dengan 8.507.601.800 rupiah dikurangi 25.522.805.400 rupiah per 275 dikurangi 225 sama dengan min 17.015.203.600 rupiah per 50 sama dengan min 340.304.072 rupiah. Jumlah Y sama dengan N dikali A ditambah B dalam kurung jumlah X sama dengan 5 dikali 32.032.365.100 rupiah dikurangi 10.333.021.000 rupiah dalam kurung 15 sama dengan 16.182.600 rupiah dikurangi 154.995.305.000 rupiah sama dengan 5.166.511.000 rupiah.
jumlah XY sama dengan jumlah X dalam kurung jumlah X A ditambah B dalam kurung jumlah X2 sama dengan dalam kurung 15 32 miliar 32.365.100 rupiah dikurangi 10 miliar 333 juta 21.000 rupiah dalam kurung 225 sama dengan 480 miliar 485 juta 477 ribu dikurangi 232 miliar 492 juta 973 ribu sama dengan min 1 triliun 844 miliar 444 juta 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Batia Ferdiansyah dengan NIM 178. Di sini saya akan menjelaskan tentang break even point. Metode perhitungan break even point menggunakan 1. Metode grafik. Menggambarkan suatu titik impas dalam grafik perlu digambarkan adanya garis penjualan. Penjualan ini merupakan hasil perkalian antara volume produksi atau penjualan dalam unit dengan harga jual per unit. Yang kedua, metode matematis. BEP dalam kurung RP sama dengan FC per VC 1 kurang 5. BEP dalam kurung Q FC per P kurangi V. Berdasarkan pada rumus ratio contribution margin adalah RCM sama dengan CM per penjualan bersih kali 100%. Analisis break even point dengan metode matematik, perhitungan margin kontribusi yang sudah dilakukan, maka selanjutnya dapat menghitung break even point periode 2015 sampai 2017. Hasil dari perhitungan ratio contribution margin RCM dapat digunakan untuk perhitungan break even point dengan berdasarkan pada rumus berikut. BEP mix dalam kurung RP dalam kurung VC total per RCM. Yang selanjutnya adalah hasil break even point tahun 2015 sampai 2017. Hasil break even point yang diperoleh pada tahun 2015 sampai 2017 dengan mengacu pada rumus tersebut adalah tabel 5 hasil break even point tahun 2015 sampai 2017. Yang pertama 2015 dengan hasil 6.955.170 rupiah. Yang kedua 2016 7.856.60875 rupiah. Yang ketiga 2017 7.864.385.18 rupiah. Hasil break even point yang diperoleh selama 3 tahun periode 2015 sampai 2017 selalu mengalami peningkatan terus setiap tahunnya. Selanjutnya, perbedaan anggaran pada PT Unilever dengan PT Indofood. Hasil penelitian analisis break even point pada PT Unilever Tbk, yaitu 2015 sekitar 6.955.170 rupiah. Yang kedua 2016 yaitu 7.856.60875 rupiah. Yang ketiga 2017 7.864.385.18 rupiah. Break even point yang diperoleh PT Unilever Tbk pada tahun 2015 adalah 6.955.170 rupiah. Tahun 2016 BEP total yang didapatkan sebesar 7.856.608.75 rupiah. Sedangkan tahun 2017 perusahaan memperoleh nilai break even point sebesar 7.864.385.18 rupiah. Tahun 2018 sebagai dasar perhitungannya adalah 8.257.604.44 rupiah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai break even point lebih besar daripada nilai BEP yang diperoleh pada tahun 2017. Sedangkan hasil break even point tahun 2016 sampai 2020 pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk tahun break even point yaitu 2016 6.520.940 rupiah.
2017 10.712.972 rupiah. 2018 11.83.952 rupiah. 2019 9.373.851 rupiah. 2020 9.998.774 rupiah. Hasil break even point yang diperoleh selama 5 tahun periode 2016 sampai 2018 selalu mengalami peningkatan terus setiap tahunnya. Hasil break even point tertinggi diperoleh pada tahun 2018. Artinya perusahaan harus mampu mencapai angka 11.083.952 rupiah untuk mendapatkan impas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata dan salah kata, kami mohon maaf. Bila terkuli daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.